bagimu negeri, jiwa raga kami. Bung, bagimu negeri, jiwa raga kami, mengantarkan kita pada fenomena politik Indonesia. Dalam konstelasi hari-hari ini, Bung, itu suasana agak begitu terang benderang. Politik kita itu diwarnai, betul-betul diwarnai oleh suasana Amin iri, JK dengki. Itu, Bung. Sekarang ini kita terang benderang bisa membaca fenomena Amin iri, JK dengki. Nah, ini sudah berlangsung, fenomena yang sudah berlangsung, dan saya bukan peramal, karena saya hanya membaca fenomena yang sudah berlangsung. Wah, JK berteriak-teriak supaya begini begitu, supaya pemerintah ini begini dan begitu. Tapi apa ya, seruan politik tanpa moral, seruan politik tanpa moralitas sama sekali. Itu di dalam konteks JK sendiri sebagai wakil presidennya SBY dulu, itu JK juga melakukan langkah-langkah yang menegasikan pimpinannya. Lalu dia selalu membalap mendahului. Dia keren. Menurut dia keren karena disebut-sebutlah the real president. Tuh. Nah, sekarang waktu Presiden Jokowi inginnya Pak JK juga ingin membalap. Langkah apa mau dibalap, tapi kagak bisa. Beliaunya lumpuh di depan Pak Jokowi. Maka ya dengkilah. Suasana itu dengki. Langkah-langkah ininya itu dasarnya bukan suatu pertimbangan politik atau moralitas politik, tapi kedengkian politik. Amin punya makna dengki, punya makna iri. Amin iri, Bung. Saya menggarisbawahi fenomena politik hari ini dalam kaitannya dengan peran dua tokoh itu. Dua tokoh yang memiliki warna, HMI memiliki warna keagamaan, memiliki warna perjuangan sebagai orang yang lebih senior. Tapi kalau keduanya berbicara sebagai politisi yang sedikit banyak membawa spirit politik, moralitas, jiwa orang yang membawa peran kaum intelektual. Wah, itu akan keren. Kalau beliau membawa dan memainkan peran kaum intelektual yang membela keadaan yang patut dibela, yang menegakkan aturan-aturan yang patut ditegakkan, maka beliau itu akan menjadi golongan committed intellectuals. Tapi sekarang ini kedua-duanya itu melakukan, Bung, sesuatu yang dalam dunia politik itu, khususnya dalam bacaan, itu the betrayal of intellectuals. Pengkhianatan kaum intelektual. Pengkhianatan kaum intelektual karena segenap langkah, segenap tingkah laku politiknya. Itu sama Amin iri, JK dengki. Bisa dibalik, Amin dengki, JK penuh dengan iri. Gimana, Bung? Orang-orang besar membawa suasana keagamaan, Amin tokoh keagamaan yang bisa menjadi the only religious
leader saat ini, the only. Gus Dur has gone away. Begitu juga Cak Nur has gone away peacefully. Apakah orang kayak Pak JK dan Pak Amin itu bisa membayangkan dirinya itu suatu hari akan gone away peacefully. Gone away peacefully. Dan akan menjadi sesuatu ungkapan itu, Bung. Ungkapan. Akan menjadi suatu ungkapan yang menggambarkan hidup dan mati beliau itu peacefully. Ya itu harus dipertimbangkan sebagai seorang pemimpin lah. Mereka itu pemimpin-pemimpin. Ya memikirkan itu. Mereka itu umat beragama. Mereka itu bagian dari elit agama. Ya memikirkanlah itu. Memikirkan apa yang sudah ditulis orang. Rest in peace. Rest in peace itu bukan kata-kata, Bung. Banyak orang yang meninggalnya parah dan membawa keparahan. Dan sampai di alam sono itu masih dalam suasana parah. Tapi demi sopan santun kita tulis RIP, rest in peace. Apakah dia betul-betul rest? Apakah dia betul-betul in peace? Wallahu alam bisawab. Karena kita tidak tahu kehidupan sesungguhnya orang-orang itu secara nyata hari per hari bagaimana kontribusi politik mereka. Kali ini Pak Amin maupun Pak JK itu intinya merongrong keadaan yang sudah damai. Bung, mari perhatikan siapa yang akan percaya pada people power yang diteriak-teriakkan. Bagaimana JK meneriak-neriakkan supaya Presiden Jokowi begini dan begitu. Sesuatu yang dilakukan dia sendiri. Apa? Jangan campur tangan politik. Dia menjadi wakil presiden dan mengangkat orang, diprovokasi menjadi gubernur Jakarta. Dan gubernur Jakarta itu didukung oleh para kadrun, oleh orang-orang yang tidak akan membawa peace dalam kehidupan politik kita. Mereka akan mengganti Pancasila dengan ideologi ideologi keagamaan yang membawa injustice, membawa political threat, membawa suasana yang tidak damai. Negeri mau dicungkir balikkan, tapi JK merasa dirinya sedang berjuang. Ketika menjadi wakil presiden, dia dalam posisi gitu, mempecundangi atasannya yang tidak pernah terpecundangi. Apa, Bung? Kalau itu bukan sesuatu politik yang penuh iri dengki gitu saja. Yang dilakukan Pak Amin juga suasana politik iri dengki. Ketika Partai Umat bukan Partai Rakyat, tapi Partai Umat, artinya partai dari sedikit pendukung, karena umat, sedikit sekali pendukung. Buat bilang rakyat kalau ingin banyak, itu pun dasarnya iri dengki juga. Kedua tokoh ini bukan membawa dan menawarkan atau menyemaikan suasana damai dalam politik. Ketegangan ada, tapi ketegangan yang ujungnya kita tahu itu kedamaian. Ketegangan itu ada, tapi ujungnya itu peaceful life bagi seluruh bangsa. Tidak. Mereka tidak menyatakan itu. Mereka bukan intelektual yang membawa suasana kedamaian, bukan intelektual yang menanamkan kehidupan bagi bangsa ini, supaya seluruh bangsa meneladani kehidupan yang agung dan mulia dari tingkah laku mereka. Tidak, mereka tidak melakukan itu. Mereka adalah golongan dari the betrayal of intellectual. Suasana yang mereka ciptakan itu cermin, itu representasi dari the betrayal of intellectuals. Ya adalah buku semacam itu, Bung. Di sini saya tidak bisa belagak-lagak memamerkan
suatu bacaan. Begitu keadaan the betrayal of intellectual itu menjadi suasana politik. Amin iri JK dengki, Amin dengki JK iri. Dua-duanya membawakan suasana macam itu. Dasarnya itu iri, Bung. Kalau mereka itu dasarnya intelektual tulen, ya mendukunglah. Kita ini suatu bangsa yang mendamba. Setelah 32 tahun kering kerontang di bawah injakan sepatu militer Orde Baru, Soeharto dan kroni-kroninya. Kita hilang selama 32 tahun. Kita mendambakan new political momentum. Itu yang kita dambakan, di mana demokrasi is paling tidak will be the value orientation yang sedang kita perjuangkan. Cita-cita yang semacam itu tidak diwujudkan. Amin sebentar lagi berteriak tentang people power. People power itu isinya 5 orang itu. 5 orang, JK dan Amin pelopor people power dan lain-lainnya itu ikut. Bung, seorang tokoh besar, memang tokoh besar mereka itu, yang mengancam negerinya supaya terjadi people power, supaya terjadi sesuatu keresahan yang berkembang di masyarakat, lalu nanti orang golongan Tionghoa akan diperkosa lagi dan mereka akan membiarkan perkosaan massal macam itu. Apa mereka itu menawarkan politik dalam perspektif keagamaan? Termnya dipakai hayya 'alal jihad, termnya agama, tapi tawaran tindakannya ialah tindakan pengacauan, membikin kerusakan dan merongrong republik yang sedang susah payah berusaha membuat dirinya itu meaningful. Republik yang sedang membuat dirinya itu bisa melayani rakyatnya, memuaskan apa yang sudah terjadi, memuaskan 85% rakyat pendukung pemerintah. Bung, bagaimana kalau memuaskan 95? Ya mestinya itu yang mereka teriakkan. Mari berjuang, mari berjihad. Tunggu dulu, jihad yang mana? Jihad dalam pengertian menegakkan keadilan, menegakkan justice, menegakkan peacefulness dalam kehidupan. Itu jihad. Jihad dalam arti yang sebenarnya, dan tawaran itu, Bung, menjadi sesuatu yang kita sebut mentereng. Itulah leader and their leadership. Tapi mereka adalah leader yang tidak take the lead at all. Tidak take the lead. Karena langkah politik mereka itu gandoli. Ibarat pemerintah itu gerbong yang bergerak pelan, ditahan dari belakang, diseret supaya jalan ke belakang, minimal supaya mandek-dek. Bukan contoh, bukan suri teladan mulia, bukan. Tapi model ancaman rong-rongan kehancuran. Potret politik mereka adalah potret the betrayal of intellectual. Begitu, Bung, saya hanya seorang pembaca. Saya tidak mengada-ada. Orang begitulah langkah-langkahnya. DK menjekati frustrasi, Amin juga frustrasi. JK iri, Amin iri, JK dengki, Amin dengki. Tindakan jamaah imamah penuh iri, penuh dengki, the betrayal of intellectual. Salam, Bung, salam. Terima kasih banyak Anda mendengarkan.